Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Sorta Simanjuntak, MS. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode dan teknik mengajar. Adapun submateri yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada metode mengajar, yang kedua ada teknik mengajar, yang ketiga ada peranan metode mengajar, yang keempat ada pemilihan metode mengajar, yang kelima ada nilai strategi mengajar, yang keenam ada efektivitas penggunaan metode mengajar, dan yang terakhir ada jenis-jenis metode mengajar. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke videonya. Selamat menikmati. Metode mengajar. Cara-cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan tugas mengajar disebut dengan metode. Adapun beberapa penjelasan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Zamara dan Zain. Zamara dan Zain mengatakan, metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Surahmat. Surahmat mengatakan, metode adalah cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan atau cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir, menurut Nasution. Nasution mengatakan, metode adalah suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam suatu tugas atau pekerjaan agar dapat mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan. Teknik mengajar. Teknik mengajar adalah cara-cara penyajian pelajaran dari metode mengajar yang digunakan. Setiap metode mengajar memiliki cara penyajian sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Apabila metode mengajar diartikan sebagai cara yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, maka teknik mengajar adalah cara-cara yang dilakukan dari metode mengajar yang digunakan itu. Teknik mengajar secara lengkap dari suatu metode mengajar adalah cara-cara penyajian pelajaran yang dilakukan pada saat pengajaran atau kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peranan metode mengajar. Ada 3 peranan metode yang utama dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Tidak satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Perlu dipahami bahwa penggunaan metode yang tepat dan bervariatif akan lebih efektif sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, metode sebagai alat strategi belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Guru harus memiliki strategi agar anak-anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Dengan demikian, metode mengajar adalah strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode sebagai alat mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu komponen dalam mencapai tujuan adalah metode secara akurat. Metode adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode pelajaran yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan belajar. Nilai strategi metode mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik. Ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas, bahan pelajaran yang guru berikan itu akan kurang memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didik bila penyampaiannya menggunakan strategi yang kurang tepat. Disinilah kehadiran metode menempati posisi penting dalam penyampaian bahan pelajaran.
Bahan pelajaran yang disampaikan tanpa memperhatikan metode justru akan mempersulit bagi guru dalam pencapaian tujuan pengajaran. Karena itu, dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang memiliki nilai strategi dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai strateginya adalah metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kelas. Efektivitas penggunaan metode mengajar. Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang, dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan, penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Ketika itulah guru mempertanyakan faktor penyebabnya dan berusaha mencari jawabannya secara tepat, terutama yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan metode patut ditanyakan. Karena keefektivitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogram dalam satuan pelajaran. Untuk pemilihan metode yang tepat, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, tujuan pengajaran. Metode hendaknya sesuai untuk mencapai kemampuan yang terkandung dalam pengajaran. Yang kedua, siswa. Metode hendaknya disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, ada alat media. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan sifat materi pelajaran. Dan yang terakhir, lingkungan. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi lingkungan. Jenis-jenis metode mengajar. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah atau kuliah mimbar adalah suatu pengajaran di mana dosen mengalihkan informasi kepada sekelompok besar mahasiswa dengan cara yang terutama bersifat verbal. Dari pendapat ini dapat didefinisikan metode ceramah sebagai bentuk interaksi belajar mengajar yang dilakukan melalui penjelasan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap sekelompok peserta didik. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat diartikan sebagai interaksi antara guru dan siswa melalui bertanya yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan respon lisan dari siswa, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri siswa. Pengertian atau batasan metode tanya jawab menggambarkan bahwa dalam tanya jawab guru dan siswa keduanya sama-sama aktif. Namun demikian, keberhasilan metode tanya jawab tergantung pula kepada penguasaan guru terhadap teknik-teknik bertanya dan jenis-jenis pertanyaan. Yang ketiga, metode diskusi. Gage dan Berlin mengemukakan bahwa metode diskusi sungguh-sungguh terbuka atau bervariasi pengertiannya. Ini merupakan indikasi betapa sulitnya mendefinisikan metode diskusi secara tepat. Gistrap dan Martin mengutarakan bahwa metode diskusi merupakan suatu kegiatan di mana sejumlah orang dibicarakan bersama-sama melalui tukar pendapat tentang suatu topik atau masalah, atau untuk mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan dari semua fakta yang memungkinkan untuk itu. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat didefinisikan metode diskusi sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang membicarakan suatu topik atau masalah untuk mencari jawaban dari suatu masalah berdasarkan dari semua fakta yang memungkinkan untuk itu. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat didefinisikan metode diskusi sebagai suatu kegiatan belajar mengajar yang membicarakan suatu topik atau masalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dapat guru dan siswa atau siswa dan siswa lainnya, di mana orang-orang yang berbincang ini memiliki perhatian yang sama terhadap topik atau masalah menjadi pokok pembicaraan, sehingga dapat berbagai alternatif jawaban terhadap topik atau masalah yang didiskusikan. Yang keempat, metode kerja kelompok. Metode kelompok ini diartikan sebagai format belajar mengajar yang menitik beratkan interaksi antar anggota satu dengan anggota yang lain dalam suatu kelompok guna menyelesaikan tugas belajar secara bersama-sama. Dalam pemakaian metode kerja kelompok, tugas yang diberikan sama untuk setiap kelompok atau paralel atau berbeda tugas tetapi materinya sifatnya saling melengkapi.
Yang kelima, metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas dapat disamakan dengan metode resitasi atau recitation method. Bersama dengan metode ceramah merupakan dua metode yang paling tua digunakan oleh guru yang bekerja dengan kelompok-kelompok siswa. Metode pemberian tugas umumnya ditandai dengan adanya suatu permasalahan, pertanyaan, dan jawaban berdasarkan pada sebuah buku teks atau penyajian pendek guru sebelum pemberian tugas. Metode pemberian tugas dapat diartikan sebagai suatu format interaksi belajar mengajar yang ditandai adanya suatu atau lebih tugas yang diberikan oleh guru, di mana penyelesaian tugas tersebut dapat dilakukan secara perorangan atau secara kelompok sesuai dengan perintahnya. Yang keenam, metode demonstrasi. Wirnarno mengemukakan bahwa metode demonstrasi adalah adanya seorang guru, orang luar yang diminta atau siswa memperlihatkan suatu proses kepada seluruh kelas. Batasan pengertian ini memberikan petunjuk bahwa untuk mendemonstrasikan atau memperagakan tidak harus dilakukan oleh guru sendiri, dan yang mendemonstrasikannya adalah suatu proses. Dalam memahami pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa metode demonstrasi merupakan format interaksi belajar mengajar yang sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan, proses atau prosedur yang dilakukan oleh guru atau orang lain kepada seluruh siswa atau sebagian siswa. Yang ketujuh, metode eksperimen. Metode eksperimen dimaksudkan sebagai kegiatan guru atau siswa untuk mencoba mengerjakan suatu serta-merta mengamati proses dan hasil percobaan ini. Yang kedelapan, metode simulasi. Dawson mengemukakan bahwa simulasi merupakan suatu istilah umum yang berhubungan dengan menyusun dan mengoperasikan suatu model yang mereplikasi proses-proses perilaku. Clark mengemukakan bahwa suatu simulasi adalah suatu tindakan peniruan dari proses yang nyata. Credelin mengemukakan penemuan beberapa guru yaitu simulasi dan permainan merupakan metode mengajar yang tingkat efektivitasnya dalam menyederhanakan situasi kehidupan dan menyajikan pengalaman-pengalaman yang menuntut ke arah diskusi. Yang kesembilan, metode penemuan. Istilah metode penemuan atau discovery method didefinisikan sebagai suatu prosedur yang menekankan belajar secara individual, manipulasi objek atau pengaturan atau pengkondisian objek, dan meneksperimentasi lain oleh siswa sebelumnya. Generalisasikan atau penarik kesimpulan dibuat metode ini membutuhkan penundaan penjelasan tentang temuan-temuan penting sampai siswa menyadari sebuah konsep. Gage dan Berliner mengutarakan bahwa dalam metode penemuan para siswa melakukan konsep, prinsip, dan pemecahan masalah untuk menjadi miliknya lebih daripada sekadar menerima pendapat seorang guru atau sebuah buku. Yang ke-10, metode latihan. Metode latihan yang disebut juga metode training adalah merupakan suatu cara mengajar untuk menanamkan kemampuan-kemampuan tertentu. Metode ini digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kecepatan, dan keterampilan. Yang ke-11, metode pengajaran unit. Metode pengajaran unit dapat diartikan sebagai suatu cara belajar mengajar di mana siswa dan guru mengarahkan kegiatan pada pemecahan suatu masalah yang telah dirumuskan terlebih dahulu secara bersama-sama. Dan ini, jelaslah bahwa metode mengajar unit berpusat pada pemecahan masalah secara tuntas. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you on next project. Terima kasih.